Hujan rudal kembali menggempur Israel. Hizbullah menembakkan ratusan rudalnya lagi ke daerah Zionis. Hizbullah lagi-lagi melancarkan serangan rudal terhadap pemukiman Zionis dari arah selatan Lebanon. Al Jazeera kembali melaporkan setidaknya 20 roket ditembakkan dari Lebanon Selatan menuju daerah pendudukan antara kota Azrurit dan juga Shatula di Jalil al-Ala. Media Israel melaporkan alarm telah dibunyikan di wilayah utara Israel untuk membuat warga waspada dan segera meninggalkan daerah yang menjadi target operasi pejuang Palestina. Sementara itu, Hizbullah terus menembakkan puluhan rudalnya pada pemukim Zionis. Media Israel melaporkan alarm telah dibunyikan di wilayah utara tersebut. Media Ibrani mengumumkan sebanyak 24 peluru kendali ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Galilea Barat. Hizbullah menekankan dalam sebuah pernyataan, kami menargetkan tentara musuh di sekitar Barak Shumira dengan rudal yang menimbulkan korban jiwa pada mereka. Ratusan tentara Israel menjadi korban. Lalu pada hari yang sama, jajah tempur Israel terus membombardir daerah pemukiman dan menargetkan pusat kesehatan di Gaza. Hal ini membuat Lebanon ataupun Hizbullah semakin gencar menyerang balik wilayah Zionis. Berbagai wilayah Khan Yunis di setiap Kem Nabar dan Jabalia menjadi sasaran serangan udara terus-menerus militer rezim Zionis. Lima kebodohan tentara Israel yang malah berakibatkan fatal bagi pihak Zionis. Konflik antara Israel dan Hamas di jalur Gaza pada akhir tahun 2023 ini telah menyebabkan banyak korban jiwa. Meski sudah ada jeda kemanusiaan pada akhir November lalu, perang antara kedua belah pihak masih tetap berlanjut. Bahkan setelah jeda kemanusiaan berakhir pada 2 Desember 2023, militer Israel kembali lancarkan serangan udara ke jalur Gaza. Menanggapi hal itu, Hamas juga membalas dengan melakukan pengeboman ke pihak militer. Sejak awal konflik ini bergulir, rupanya telah ada sejumlah kesalahan atau kebodohan yang dilakukan oleh militer Israel yang membuat pihak Zionis harus menanggung akibatnya. 5 kebodohan tentara Israel dalam perang. Yang pertama, terlalu agresif dalam perang. Israel memang terkenal agresif dalam melakukan agresinya dengan melakukan beberapa serangan udara dan darat demi melumpuhkan Hamas. Menurut juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeine, Tel Aviv memperluas agresinya di jalur Gaza hingga tepi barat dan Yerusalem, yang bertujuan untuk membunuh dan membuat sebanyak mungkin warga Palestina mengungsi. Agresivitas Israel juga ditujukan ketika mereka melakukan sejumlah kejahatan perang seperti menyerang sejumlah kawasan sipil dan melakukan serangan besar kala memasuki masa jeda kemanusiaan. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel tersebut membuat image mereka yang sudah buruk semakin buruk, terutama negara-negara mayoritas Muslim. Yang kedua, menyerang rumah sakit dan fasilitas umum lain.
Salah satu hal yang paling kontroversial dilakukan oleh IDF pada perang ini adalah serangan mereka ke sejumlah rumah sakit Palestina dan beberapa fasilitas umum seperti gereja dan sekolah. Hal tersebut lantas membuat Zionis mendapatkan kecaman dari banyak negara seperti Qatar, Yordania, dan negara-negara Timur Tengah dan mayoritas Muslim lain. Dilansir dari Al Jazeera, menurut para analis, serangan Israel ke fasilitas umum ini adalah untuk menargetkan psikologis Hamas yang disebut juga jika serangan tersebut mendapatkan persetujuan dari Amerika. Buktinya, ketika serangan kontroversi tersebut, pihak Amerika Serikat dan Uni Eropa seakan diam aja tanpa memperlakukan sanksi apapun. 3. Masih gunakan strategi perang tradisional. Dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel, strategi perang tradisional merupakan masih digunakan dan mengempur Hamas di Palestina, yakni dengan mengandalkan serangan udara. Menteri Pertahanan Israel mengungkapkan jika pertama-tama mereka akan menghadapi bom dari Angkatan Udara, dan setelah itu peluru dari tank dan bom serta cakar D9, akhirnya penembakan terhadap sejuang atau pejuang infanteri. Seharusnya jika Israel terus-menerus menggunakan strategi ini, pastinya akan mudah terbaca oleh pejuang Hamas yang selalu berimprovisasi dengan serangan-serangannya terlepas dari kurangnya persenjataan yang dimiliki. Yang keempat, ketidaksiapan militer Israel hadapi serangan pertama. Pada awal serangan pertama yang dilakukan oleh Palestina pada 7 Oktober 2023, bisa dibilang jika serangan tersebut sukses menembus jantung pertahanan Israel. Dari hal tersebut tentunya seakan membuat militer Israel terkenal punya teknologi tinggi justru bisa ditembus dengan mudahnya menggunakan roket Hamas. Padahal seharusnya Zionis memiliki sistem pertahanan anti-roket. Salah satu kesalahan terbesar datang dari pasukan intelijen Israel yang gagal untuk mengidentifikasi dan memprediksi datangnya serangan. Yang kelima, membunuh sandera Hamas. Salah satu kesalahan yang paling bodoh yang dilakukan militer Israel adalah pembunuhan sandera yang tengah ditahan oleh Hamas. Padahal itu merupakan warga Israel sendiri. Dilansir dari Reuters, militer Israel secara keliru membunuh 3 sandera yang ditahan di Gaza oleh Hamas dalam sebuah insiden. Dari kejadian tersebut, militer mengatakan para sandera tewas dalam pertempuran dengan pejuang di Gaza dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga mereka. Sebuah pernyataan dari militer mengatakan bahwa selama pertempuran sengit di Gaza, mereka mengidentifikasi 3 sandera Israel sebagai ancaman. Akibatnya, tentara rezim kolonial Israel menembak ke arah mereka dan mereka terbunuh.